Beberapa hari yang lalu ada keluar sebuah laporan. Laporan ini mencangkupi survei dari 6 kuliah di Singapura. Jadi ke Singapura ini ada ada 6 kuliah publik atau kuliah pemerintah. Dari antaranya ada NUS, NTU, SMU, SUTD, SIT, dan SUSS. Jadi dari 6 kuliah ini setiap tahun tuh mereka mereka diadakan survei dari pemerintah Singapura untuk mencari tahu seberapa employable, seberapa gampang cari kerjanya bagi anak-anak yang lulus dari kuliah-kuliah ini dan jurusan apa aja, dan gajinya, rata-rata gaji mereka dari setiap jurusan, dari setiap sekolah berapa. Nah, menarik gak nih? Kita bahas tuntas nih, berapa pendapatan fresh grad anak Singapura. Dipotong pajak berapa, Rey? Nah, itu pembahasan yang mungkin sudah dijelasin di podcast sebelumnya ya. Cost of living Singapura lah, pokoknya itu. Alto, silakan thumbnailnya cantumin sini. Oke, let's go. Oke, hai, nama saya Raymond Harrison. Saya sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Saya juga lulusan Singapura dan sekarang saya kerja sebagai AI engineer di Singapura. Oke. Namaku adalah William, aku adalah seorang business development manager, sudah di Australia selama 10 tahun ke belakang. Mari kita grab kopi kita masing-masing. Hari ini gue ngomongin soalnya sudah malam. Ayo kita 2 minggu lagi, targetnya mencapai 1000 subscriber. Kalau bisa penonton-penonton yang nonton doang ini, tolong subscribe gratis. Kita amin, doain cepet kaya. Amin. Yap, karena kemarin ini kita pernah bikin episode tentang pendapatan orang di Singapura dan survei ini baru keluar, kayaknya mungkin demand-nya ada ya buat ngebahas kira-kira anak lulusan Singapura tuh gajinya berapa sih? Dan terutama anak-anak yang baru lulus kuliah. Dan ini mungkin bisa berguna buat kalian kalau mau ngebahas apakah worth it kalian mau sekolah di Singapura dan seberapa susah cari kerja di Singapura. Sebenarnya itu sudah kita pernah bahas juga, tergantung industrinya, dan kita akan ada statistik di episode hari ini tentang seberapa susah cari kerja di bagian masing-masing lah. Oke. Pertama, ini ada Graduate Employment Survey untuk secara rata-rata di keseluruhan Singapura untuk ke 6 kuliah NUS, NTU, SMU, SUTD, SIT, SUSS ya. Jadi ini survei ini kita sebutnya GES 2025 atau yang kita sebut Graduate Employment Survey 2025. Artinya kita melihat survei anak-anak lulusan kuliah yang mereka lulus tahun 2025, bagaimana mereka dalam bidang pekerjaan sekarang. Sekarang kita lihat di sini ada dalam bidang arts, design, dan media. Sekarang semua orang ngomong, kalian kalau ngambil arts, design, media susah cari kerja. Kenapa? Sekarang semua arts, design, media, DKV bisa tergantikan AI, atau semua orang sekarang ya AI udah sangat canggih dan anak-anak yang arts, design, media gini kadang susah cari kerja. Dan terbukti di sini kita bisa lihat ada bagian in full time permanent employment ya. Jadi yang anak-anak lulusan arts, design, dan media yang dapat pekerjaan full time itu 2003 66%. Gak terlalu banyak. 2024 turun lagi ke 62%. Dan 2025 sekarang cuma 50% anak yang lulusan arts, design, media dapat kerjaan di Singapura. Dan gajinya berapa? Pada 2025 ini gajinya mereka rata-rata di $3,840. Sekolah built environment, aku kurang tahu built environment apa. Kamu tahu nggak built environment? Build environment tuh ya kayak kuliahnya Koko. Construction, project management, arsitektur, sipil, dan lain-lain gitulah. Enggak, sipil kan di engineering ya. Cuman kayaknya sih build environment lebih di Koko deh, kayak construction PM dan lain-lain ya. Kalau kita lihat trennya ini sekarang semua employment rate turun terus ya. In full time employmentnya setiap kategori turun. Jadi makin cari kerja, makin ke belakang makin cari kerja tuh susah. Tapi built environment ini lumayan tangguh nih. Kita built environment di tahun 2025, lulusan anak tahun 2025 78% mendapatkan full time kerja dan rata-rata gaji mereka di 40.000 sama dengan berapa? Alto silahkan konversi ke rupiah. Terus bisnis, anak-anak bisnis, mereka juga masih lumayan employable di 77,8% dengan rata-rata gaji 4.400. Udah gitu, anak-anak engineering ini sedikit turun, lumayan turun banget. Dimana di tahun 2023 mereka employability-nya 81%, sekarang jadi 72%.
turun hampir 10% dalam 2 tahun ya. Gajinya sekarang rata-rata di 4.600. Health Sciences ini yang selalu kenceng dan gak pernah turun nih. Health Sciences tuh apa? Sekolah jadi suster, sekolah jadi dokter. Ya soalnya sangat dibutuhkan di Singapura. Turun juga kena, lihat nih. Di tahun 2023 Health Sciences employability-nya 95%, gila ya. Sedangkan di 2025 turun ke 89%, lumayan. Tapi masih employable banget ya. Dengan gaji rata-rata 4.050. Anak-anak IPS nih, social science nih. Kalau kalian sekolah IPS, employability kalian gak terlalu bagus, di 70,7% sekarang, dengan rata-rata gaji 4.350. Berarti 70% mahasiswa yang lulus dapat kerjaan. Iya. Jadi kalau kalian ambil 10 anak, 3 anak gak dapat kerja. Tapi ini public uni ya, bukan private uni. Private uni statistiknya beda lagi. Jadi setelah ini kita nanti lihat private uni dan kita bahas setiap university ya. Gajinya berapa aja? Ada beberapa yang gajinya tetap Public tuh negeri, private itu tuh swasta. Iya, jadi kalau di Singapura sekolah negeri atau kuliah negeri itu dipandang lebih employable daripada private uni. Dan soalnya public uni di Singapura termasuk sangat kompetitif ya. Kalau kita lihat di bidang IT nih. Di bidang IT tahun 2023 udah mulai menurun sampai sekarang jadi menurun terus. Tahun 2023 kita full time employment-nya di 87%, sekarang menurun ke 78%. Hampir 10% turun juga. Dan rata-rata gaji dari 2023 sampai 2025 anak-anak IT gak naik juga. Di 5.500 rata-rata gajinya. Oh, sciences unemployable banget gak? Anak-anak lulusan sciences 2025 employability-nya 69%, 69, good number. Tapi 69% turun dari 79%, turun 10% juga ini dari 2023. Gila ya. Dibanding art design and media, art design media lebih parah gak sih? Nah, art design media yang mati banget. Kasian banget anak-anak. Aku punya teman beberapa yang lulusan DKV gitu ya, lulusan arts, beneran gak bisa cari kerja gitu, susah banget. 1 dari 2 orang gak dapat kerja, coba. Kasian. Dan dapat kerja pun gajinya cuman kecil banget gitu. Kesimpulan gambar besar dari Graduate Employment Survey, kuliah-kuliah rata-rata di Singapura, kuliah publik. Sekarang kita lihat perbedaannya kuliah publik dan kuliah private ya. Kalau kita lihat private school, ini kita belum ada data lulusan anak 2025, tapi ini lulusan 2023 dan 2024. Full time employment rate-nya di berapa? Rata-rata untuk semua kursus 46%, 46,4%. Karena ini jadi banyak dari anak-anak Singapura, kalau mereka beres SMA dan gak dapet public uni tuh, mereka banyak yang lebih memilih untuk daripada masuk private uni, kayaknya mending ke Australia. Jadi banyak dari mereka ke Australia gitu. Walaupun di sini tulisannya 74% secured employment, tapi yang full time employment cuma 46,4%. Ini tahun 2023. Kayaknya tahun 2025 lebih rendah lagi nih, belum tahu. Dan rata-rata gajinya anak-anak kuliah private di 3.500. Terus kalau misalnya gajinya Australia lebih gede dari graduate gajinya Singapura, dan Australia lebih banyak barang, lebih banyak apa sih? Lebih banyak nature, bisa kemana-mana. Ini itu kenapa anak-anak yang gak terima di public ini malah pindah ke Australia? Kenapa bukan Australia lah menjadi pilihan pertama? Soalnya gaji minimum di Australia aja sekarang tuh kalau nggak salah $4.000 per bulan buat full time. Gaji minimum full time di Australia kurang lebih berapa? Ya sekitar 40 sekian ribu, 50 ribu per tahun kali. Masalahnya kenapa banyak anak Singapura juga nggak mau ke Aussie? Mahal banget. Sedangkan kalau kuliah kuliah pemerintah di Singapura tuh sangat terjangkau sebagai Singaporean ya, bukan bagi anak internasional, dan sangat disubsidi pemerintah. Anak internasional pun bisa dapat subsidi pemerintah 50% secara gratis. Itu udah pernah kita bahas tentang tuition grant di episode beasiswa tidak perlu jenius. Silahkan dicek kalau kalian tertarik. Oke, sekarang kita move on, kita lihat anak-anak NUS. Jadi NUS ini sekolah nomor 1 di Singapura ya, kita sebutnya. Jadi kuliah yang bagus yang sangat ternama dan prestigious di Singapura itu ada 2 ya, NUS dan NTU.
Kalau kita lihat di QS World University Ranking, NUS itu nomor 8 di dunia. Kuliah nomor 8 di dunia, NUS sangat impresif ya sebagai kuliah yang dari Southeast Asia ya. Dan NTU itu masuk ke kuliah nomor 12 di dunia. Kamu dulu diterima di NUS, kenapa tiba-tiba nyoncang ke SUTD? Karena NUS waktu itu aku memang gak minat ke sana. Alasannya? Dan waktu itu kan aku waktu pertama kali pilih kuliah tuh milih mau masuk Ilkom gitu ya. Ilkom di NUS tuh nggak terkenal nggak bagus, jadi aku lebih mau milih NTU. Tapi NTU juga nggak terima aku di Ilkom. NTU terima aku di engineering. Jadi aku mereka mereka yang nge-apply, mereka yang nge-assign, atau kamu yang apply enggak, kita ke kan jurusan waktu yang kamu apply mau? kuliah tuh harus ranking. Oke, kita apply. Aku mau pilihan pertama aku mau masuk kursus ini. Jadi nomor 1 aku pilihannya tuh sebenarnya di NTU Ilkom, sekolah Wikimwi Communication School. Terus mereka kasih aku my second choice electrical engineering. Tapi pada saat itu aku juga nggak pengen. Jadi aku my second choice selain NTU tuh SUTD Design and AI course. Aku pernah bikin video juga tentang baik jeleknya kursus itu di SUTD, silahkan diperiksa di channel pribadiku. Kamu kalau misalnya electrical engineering, kamu jadi Sparky di sini. Melbourne Sparky. University nomor berapa? Melbourne University Bawah. nomor berapa? Tadi Coba. ada logonya. Nih University of 19. Melbourne 19. Padahal University of Melbourne, meskipun RMIT nggak bagus-bagus banget kayak Unimap dan lain-lain, gimana ya? Emang dibilang Unimap susah. Cuman kalau ilmu yang didapat, apalagi tempat kerja dan lain itu bule toxic, itu anak University of Melbourne. Nah, oke, kita move on ya. Kita lihat NUS. Bukan ngomongin orang loh. Kayak kau ngomong dia pinter. Cuman kayak menonjol banget sih, nggak juga sih gitu loh. Kayak biasa aja gitu loh. Ya, intinya jangan terintimidasi dengan orang-orang dari kuliah yang ternama gitu kah. Oke, kita lihat lulusan NUS ya. Lulusan kuliah, salah satu kuliah terbaik di dunia ya. Bachelor of Arts. In full time employment-nya berapa? NUS 40%. Dan salary-nya berapa? Gak banyak yang report jadi NA, kita nggak ada data. Tapi anak-anak arts and social sciences actually lumayan employable yang lain. Social sciences 71%. That's quite high. And rata-rata median gross salary-nya di 4.500, not bad. Sekolah dentis, sekolah dentis 100%. 100%. School of Dentistry 100% di NUS. Faculty of Law nggak ada data. Bachelor of Science in Pharmacy, Pharmacy 97%. Bachelor of Science in Data Science and Analytics, ini Data Science lumayan mirip sama apa yang aku belajar ya, cuman di 65%. Walaupun 65% gajinya gede loh. Gaji median gross monthly salary dan minnya di 5.300 dan $5.000. Business School, gila, Business School gajinya tinggi banget. NUS Business Administration employability-nya 82%. Min gross monthly salary-nya di 6.900, gila. Dimana 75th percentile-nya mereka earning 9K buat sekolah bisnis. Menarik. Artinya sekolah bisnis di NUS bagus juga ya. Sekolah bisnis emang kerjanya jadi apa MBA? Nggak tahu, bukan master loh. MBA kan Master of Business Admin. Ini kan bachelor Kalau doang. Bachelor of Business. Ya Bachelor of Business emang dia kerjanya apa? Langsung Nggak jadi CEO? Kan nggak mungkin ya. Nah, anehnya ini nggak masuk akal. Kenapa Bachelor of Business Admin segede gitu dan sangat employable, sedangkan Bachelor of Business Admin with Honors yang harusnya lebih susah, gajinya lebih kecil, jauh lebih kecil. Nggak ngerti ya. Sepertinya mereka bikin bisnis sendiri kali. Kita lihat School of Computing. Ini yang paling menarik, soalnya anak-anak kalau ke NUS banyaknya mencari School of Computing. School of Computing mereka Computer Science, employability sekarang di 84%, lumayan. Dan gaji rata-rata mereka, ini rata-rata ya, mediannya dan minnya 6.400 dan 6.600. Gila, gede banget. Fresh grad, gede sih. Fresh grad. Yeah. Wow. Dan ini rata-rata. Kalau kalian cum laude lebih gede lagi. Oke, itu School of Computing, Computer Science. Information security itu IS ya, juga di 6.000 ke atas. Bachelor of itu Computer after tax, before tax. Before tax, tapi tax Singapura kecil. Tax Singapura termasuk salah satu paling kecil. Berapa emang? Tergantung ya, progressive tax. Jadi you earn more, you pay more ya.
Wah, IS, a Bachelor of Computing in Information Systems. 92% employed. Walaupun semua orang ada meme kayak anak-anak lulusan computer science gak ada yang dapat kerjaan dan kerja di McD, anak-anak NWS masih bisa cari kerja. Bisa dilihat 92% di employed di IS dengan gaji rata-rata yang sangat besar juga, 6.000 dan 6.100. Datanya akurat gak? Lumayan. Variabelnya, contohnya, semua anak-anak lulusan NUS dikasih survei, cuma 50% yang ngisi surveinya. Nah, Yang ini kan emang udah ditulis di employed. sini berapa persen yang ngisi. Nih, 73% yang ngisi. Jadi dari seluruh sekolahnya gitu kayak apa, dari seluruh anak yang ikut kursus ini 73% ikut surveinya. Nah, So bisnis the numbers are much lower than that dong. belum tentu. Banyak orang juga yang earns more and gak ikut surveinya, what? Banyak orang yang earns less and ikut surveinya juga, ya tergantung, makanya ada median dan ada mean. Itu kan perbedaannya juga ya. Kalau kita lihat meannya doang, kalau ada anak yang tiba-tiba earns like Gajinya 20.000 per bulan, ya itu meannya kan bakal jadi tinggi banget, Bump up, iyalah. walaupun mediannya lebih kecil gitu ya. Cuman Nah. tergantung berapa orang lah. Kalau misalnya satu orang amongst like thousands of people di satu angkatan kan nggak mungkin ya. Ini lulusan engineering apa? Bachelor of Engineering ya. Kita lihat Bachelor of Engineering, wah, kurang employable, rata-rata di 64%, 73%. Ini civil engineering 92%. Civil engineering masih sangat dicari di Singapura ternyata. Surprising. Soalnya Singapura kan udah banyak pembangunan yang udah jadi ya. Emang mereka harus bikin apa lagi? Paling cuman fitting doang nggak sih? Furnitur dan lain-lain, dalam-dalamnya renovasi. Structural mah jarang nggak sih di Singapura? Nggak tahu ya. Aku nggak di industri ini jadi aku nggak bisa ngomong. Enggak. Kamu lihat gitu banyak pembangunan struktural nggak? Struktural tuh kayak contoh harus punya reinforcement, terus kayak apa ya? Ya bangun struktur lah, atau cuman fitting doang. Fitting tuh kayak refurbish dalamnya, bikin lemari enggak lah. lah, inilah itulah. Kayaknya Singapura masih banyak project konstruksi juga, soalnya setiap berapa tahun kan HDB harus dirobohin dan dibangun kembali dan lain-lainnya. Oh, Lihat ini. pantas, ya udah. Ini ada yang surprising juga, Bachelor of Arts in Architecture. 96% employed, bro. Wow. Apa kabar Bachelor of Architecture kamu? Lulus aman kok. Apa aku pindah ke Singapura kali ya? Di Ya, sini silakan soalnya sini. soalnya di sini sebagai license architect lu harus beres master. Udah beres master terus harus punya license juga baru bisa jadi arsitek. Kalau misalnya baru lulus sebagai Bachelor of Architecture, kamu cuma bisa jadi draftsman dong. Atau apprentice. Tapi lihat apa yang anak-anak Bachelor of Engineering gajinya rata-rata di 4.000-an ya. Which is okay, it's good. Tapi kayak not as crazy as School of Computing gitu ya. Kita lihat School of Medicine, gila. Bachelor of Medicine and Surgery 100% juga, rata-rata gaji di 6.300 dan 6.500. Pengambilan surveinya berapa? 22% deh. Oh ya, 22%. Artinya dari 22% orang yang ikut. Soalnya kenapa mau jadi dokter? Sibuk kali, harus apa? Ada apa? Mau jadi dokter tuh ada itu dulu namanya. Apa ya namanya? Gak tau lah, kayak jadi semi intern gitu kan di hospital, lupa namanya. Oke, kita move on ke NTU. Kita lihat NTU, School of Business di NTU, ini sekolah nomor 2 di Singapura. Wow, in full time employment di computer engineering masuk business school ya. Di 94%. Wow. Keren. Dengan rata-rata gaji di 6.200 dan 6.500. Good job NTU. Sedangkan kalau sekolah bisnis rata-ratanya di sekitar 4.500-an sampai 5.000. School of Computing and Data Science, Computer Engineering, Computer Science, employability-nya about there, sekitar 80%-an, dan Data Science and AI dengan rata-rata gaji di 5.500-an. Kamu kerjain surveinya nggak, Ri? Iya, SUTD. Tapi kan aku tahun 2024 bukan 2025. Aku Nah, lulusan kamu kerjain surveinya, kamu harus nunjukin payslip atau kamu cuman yes and no question dan suruh isi nomor doang?
Nggak inget. Kalau kamu nunjukin payslip, that increases the accuracy of the data. Kalau nggak nunjukin payslip, ya itulah. Kayaknya ya Orang bisa integrity ngewadul nggak based sih? deh. Nggak inget. Oke, kita lihat engineering di NTU rata-rata 4.000-an. Oke, 4.500-an. Kecuali double degree in engineering and economics langsung naik ke 5.200. Arts and humanities di NTU ya. Art, design and medianya 47% juga. Jadi kasihan ya. Dan rata-rata gajinya juga di 3.500 sampai 4.000. Tapi ini ada yang 87%. Apa ini? Interdisciplinary double major. Oh ya, kalau double major mah banyak yang mau kali ya. Public policy and global affairs juga masih employable. Silakan yang mau cari sekolah arts and social sciences. College of Science rata-rata gaji di 4.000-an. High end 3.000 sampai 4.000-an. Wow, sports science lumayan loh. Oh enggak deng. In full time employment-nya cuma 55%. Oke, next kita lihat kuliah yang kita sebut kuliah nomor 3 di Singapura, yaitu SMU. Dimana SMU ini sekolah bisnis ya, Singapore Management University, tapi ada juga unsur computer science dan computer engineering-nya. Kita lihat School of Accountancy. Wow, employable banget. SMU bagus banget statistiknya. Lihat in full time permanent employment rata-ratanya 90%. di atas 80%, 80 sampai 90% ya. Yang kurang employable cuman economics dan computing and law, itu pun 76% ya. Jadi kita lihat sekolah akuntansi semuanya employable dan rata-rata gaji mereka gede juga. Bisnis ekonomi rata-ratanya di 5.000-an. Buat yang mau lihat lebih dalam silahkan lihat tabelnya. Udah gitu kita lihat School of Computing mereka ya. School of Computing mereka kayak nggak gimana kalah sama NTU NUS. Ya NUS tinggi banget lah. Tapi School of Computing mereka, computer science mereka rata-ratanya di 6.000-an. Yang cum laude 6.500. Dan di SMU memang gak ada banyak pelajaran ya, cuma ada segini doang. Kuliah nomor 4, kuliahku sekarang ini SUTD, di mana kita cuman ada 5 kursus. Swasta emang sekolah apa tadi kamu bahas? Sekolah swasta rata-rata, secara rata-rata sekolah swasta di Singapura. Jadi di Singapura tuh rata-rata sekolah swasta ada kayak SIM yang terkenal, SIM, PSB. Kalau sekolah swasta banyaknya mereka collab sama sekolah luar. Jadi walaupun sekolahnya di SIM atau PSB gitu, mereka lulusan kayak RMIT, Newcastle University gitu. Newcastle and RMIT emang ada di Singapura? Ada kayak collab sama sekolah swasta di Singapura. Oke, kita lihat SUTD. Wow, SUTD employable juga ya, not bad. Wow, Bachelor of Architecture di SUTD 91% loh. Arsitek sangat employable loh di Singapura. Silahkan kesini kok. Sedangkan sekolah aku kursus aku di sini Bachelor of Science and Design and Artificial Intelligence cuman di 63% ya, surprisingly quite low. Bachelor of Computer Science di 76% dengan rata-ratanya SUTD kalau Computer Science di 5.000 sampai 5.300. Kalau Design and AI yang aku kira bakal lumayan equivalent ya, ternyata lumayan lebih rendah di 4.900 sampai 4.600. Engineering and Product Development tinggi juga. Kayak Mech-Eng, Electrical Engineering gitu. Di 4.900 sampai 5.000 lulusan SUTD. Ini Engineering Systems and Design tuh kayak matematika gitu. Banyak matematikanya, ini di sekitar segini juga. Jadi lumayan SUTD not too bad juga lah actually secara statistik dan secara gaji rata-rata. Next kita lihat SIT. Oh, by the way kalau kalian penasaran pengalaman sekolah di SUTD dan lain-lain, apa yang membuat SUTD unik dan lain-lain, silakan komen. Suatu hari kalau ada demand-nya aku bisa bahas tentang pengalaman aku sekolah di SUTD. Oke, SIT itu Singapore Institute of Technology. Ada School of Culinary Arts. Sekolah kuliner 63%. Lumayan lebih employable dari sekolah Design and AI aku loh. Atau setara sama sekolah Design and AI aku. Oh, sama persis malah dua-duanya 63,6%. Dengan median salary di 3.500 ya. Sisanya ini lulusan SIT. Yang gede ya engineering with honors, IT, rata-ratanya di sekitar 5.000, 4.000-an juga, dan kawan-kawannya. Jadi kayaknya
secara keseluruhan yang aku lihat sekarang rata-rata anak tahun 2025 rata-rata gaji gitu keluar dari Singapura tuh di sekitar 4.500 kali ya. Mungkin kalau ditarik rata-rata bisa diekstrapolit ke 4.500, sekitar segitu kayaknya. Oh, SIT panjang juga, dan SIT ternyata kuliahnya mereka ada kolaborasi sama universitas-universitas luar juga. Lihat nih kok. Mereka ada kolaborasi sama Massey University, Newcastle University, University of Glasgow, Technical University of Munich. Oh, mereka ada kolaborasi sama Munich juga. Oke. Dan terakhir kita lihat sekolah Social Science di Singapura. Ini sekolah yang memang spesialitasnya kayak di Social Sciences, kita sebutnya SUSS. Dan wow, Childhood Education, Bachelor of Early Childhood Education. Jadi guru anak-anak TK gitu ya. 93,8%. Walaupun rata-rata gajinya sedikit rendah di 3.600 sampai 3.800. Tapi buat social sciences masih oke. Rata-rata anak SUSS juga gajinya di 4.000-an ya. Not bad. Ini lumayan tinggi nih. Public Safety and Security. Rata-rata gaji di 5.000 dan 4.900 dengan employability di 69%. Oke, jadi begitulah rata-rata gaji anak-anak lulusan Singapura tahun 2025, lulusan 2025 anak Singapura di kuliah publik. Jadi menurut kalian gimana nih? Menurut Koko gimana? Anak-anak kuliah Singapura gajinya gimana? Oke nggak? Ya oke lah. Kalau kalian tertarik sekolah di Singapura atau apapun, kita udah pernah beberapa kali bikin video. Kalau ada topik tertentu yang kalian mau bahas, bisa di komen juga. Kita bisa bahas cara-cara tips and tricks beasiswa di Singapura juga pernah kita bahas. Kalau misalnya rata-rata 4.000 sampai 4.500, berarti 4.000 kali 12 itu tuh 48.000 before tax. 48.000 before tax. Rata-rata fresh grad di sini sekitar 50-60 ribu sih per tahun. So jadi kalau misalnya pajaknya di Singapura kecil, enak. Kalau pajaknya di Singapura besar, ya gitulah. Tapi AUDK SGD sekarang berapa? Coba ya. 1 SGD to AUD 1,1. Jadi kalau misalnya I don't think rata-ratanya 4.000. I think rata-ratanya dipukul rata sekitar 4.500 deh. 4.500 kali 12 itu di 54.000 kali 1,1 ya. Itu AUD. Jadi kayaknya rata-rata lulusan Singapura per tahunnya di 59.000 AUD kalau di convert ke AUD. Ya not bad sih, kurang lebih mirip. Kalau misal tergantung jurusannya, tergantung jurusan. Tergantung jurusan. Kalau kalian sekolah di School of Computing and US ya, it's Koko pertama kali kerja di project management, bukan fresh grad juga sih, but literally my first job. Yang di construction gaji Koko tuh berapa ya? 70.000 per tahun. So, itulah pendapatan anak baru lulus kuliah di Singapura. Menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di bawah. Kami dari Ngopi Merantau, kami mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia. Kalau kalian mau merantau ke Singapura, silahkan find me, DM me, whatever. Yang subscribe, amin cepat kaya. Bantuin kita nyampe 1.000 subscriber ASAP, oke? Biar kita bisa mendapatkan endorsement dan bisa dapat duit dari bikin YouTube kayak gini. Bye-bye! Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.